Selamat datang di YouTube Kesbangpol Kota Tual. Bapak Ibu yang kami hormati, saya memperkenalkan peserta yang hadir pada kesempatan. Peserta yang hadir adalah komisioner di tingkat kecamatan Kota Tual, 5 kecamatan, dan yang berikutnya adalah staf di kecamatan juga, kasek dan stafnya, dan peserta yang berikut adalah PKD di Kecamatan Kota Tual. Jadi semuanya adalah penyelenggara keluarga besar Bawaslu Kota Tual. Dan kesempatan ini materi yang akan kita bahas adalah tentang fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kota Tual. Dan narasumber kita yang pertama adalah yang terhormat Bapak Zain Mulyana, Kepala Badan Kesbangpol Kota Tual. Begitu kepada Bapak, waktu dan kesempatan disilakan. Baik, terima kasih saudaraku moderator Moses ya. Saya lihat koordinator sekretariat Bawaslu Kota Tual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pertama saya mengajak kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas negara, salah satu tugas penting di dalam penyelenggaraan pemilu. Tahapan-tahapan yang kita sama-sama punya kewajiban untuk ikuti. Salam patut tercurah kehadiran junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad SAW. Kita hari ini masih sehat ya, dan khusus kepada penyelenggara Bawaslu Kota Tual, kami atas nama pribadi dan seluruh bilang sivitas ini agak ini seluruh keluarga besar Kesbangpol menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang cukup berharga. Peristiwa saya pribadi dalam jabatan sebagai kepala badan hari ini untuk pertama kalinya hadir di keluarga Bawaslu menjadi penyelenggara pemilu di Kota Tual. Saya mohon untuk diterima sebagai salah satu narasumber. Kalau tidak terima itu nanti chemistry kita tidak terbentuk ya. Yang kedua, memang disadari bahwa unsur pemerintah yang nanti ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu itu ada di Kesbangpol. Oleh karena itu kami menyadari bahwa ini adalah satu tugas dan kewajiban yang harus kita sama-sama laksanakan. Di sana ada, saya juga menyampaikan unsur-unsurnya yang terdistribusi dalam perbantuan di penyelenggaraan pemilu. Ada kosek, ada staf-staf sekretariat. Sebetulnya ini salah satu materi juga. Bagaimana penguatan kelembagaan penyelenggaraan itu adalah distribusi unsur-unsur aparatur pemerintahan ada pada struktur pelayanan penyelenggaraan pemilu. Itu yang sebagai intro masuk saya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang pada kesempatan ini saya mulai menyapa dari Ketua
Bawaslu, Ketua, yang terhormat Ketua Bawaslu dan komisioner lain ada nggak ya? Lagi di bawah. Iya, ya mudah-mudahan mereka hadir dan saya ingin menyampaikan salam hormat kepada semua komisioner dalam tugasnya yang hadir pada kesempatan ini, Kosek ya sekaligus sebagai moderator. Peserta ini mohon maaf saya tidak menyapa semua ini, tapi tadi disebutkan ada komisioner Panwascam di 5 kecamatan yang diundang sebagai peserta, kemudian ya Kasek dan staf dan PKD. PKD itu penyeleng. Iya. Ya itu supaya saling mengingatkan. Saya nanti kan ingatkan kalian, tapi kalian juga sudah mulai ingatkan mulai dari nama sampai ke tingkat tugas-tugas. Itulah bentuk kita nanti bersinergi. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya tidak mengetahui semua secara sempurna di dalam penyelenggaraan ini, namun semua peserta, penyelenggara dan penanggung jawab yang saya hormati. Alhamdulillah saya semalam saya sudah marah di Ketua disampaikan oleh kepala bidang, saya ada bawa kepala bidang, saya mohon diperkenalkan juga kepala bidang organisasi ya. Ini baru dari Muhammad Habib Rumuat ya, Damar Rumuat, supaya agak lengkap. Berdiri dulu, lihat dulu supaya iya kenal nama, tapi saya sampaikan bahwa ini kepala bidang organisasi di Kesbangpol. Kenapa saya perkenalkan saya dan bidang ini yang baru masuk di Kesbangpol, kepala bidang. Saya sudah berapa? Baik, kita sesuaikan ya. Mudah-mudahan saya siapkan beberapa slide ini sebagai bahan informasi saja kepada kita semua kaitan dengan penguatan fasilitasi dan penguatan kelembagaan Bawaslu. Iya, saya mohon izin untuk berdiri ya, supaya saya biasa itu dosen, jadi kalau ngajar itu berdiri. Mungkin ada di antara saya punya mahasiswa ada Hamid, tapi kita berdiri. Hamid dan berapa yang teman-teman yang ada di sini. Saya mohon izin untuk bisa berdiri ya. Iya. Baik. Materi ini memang sengaja diperkecil, dia fokus pada peran pemerintah daerah, karena dalam tema ataupun kegiatan ini adalah fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu. Nah, kata fasilitasi itu memang kata kunci dari kehadiran pemerintah di sini, dan ini yang kemudian dia turun kepada bagaimana kelembagaan Bawaslu itu jadi kuat sehingga dia melakukan pelayanan dan penyelenggaraan pemilu dan pelayanan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang baik, jujur, adil dan luber dan jurdil ya. Saya mulai memperkenalkan materi ini dengan itu dia bergerak ya? Baik, berdiri sih. Mohon izin Pak Moderator. Kita nama Mustaqim Zainuliana tadi disampaikan. Saya Mustaqim Zainuliana. Saya hampir 19 tahun jadi dosen negeri di Ambon. Saya kembali ke Tuan ini sebagai pejabat titipan selama 2 tahun lebih, dan kemudian tahun 2021
akhir saya definitifkan sebagai aparatur sipil negara di pemerintah daerah Kota Tual. Sebelumnya saya sekolah di Ambon S1, S2 di Jogja, dan sudah menyelesaikan S3 dan belum tuntas saja, belum dipromosi di Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, saya tidak berani pakai gelar-gelar karena biasa kalau orang dosen itu dosen pakai gelar saja. Iya, materi ini dimaksudkan untuk menunjukkan kehadiran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilu, terutama di Badan Pengawas Pemilu. Jadi saya memulai memperkenalkan diri sebagai unsur pemerintah ini dengan mengurutkan fungsi yang dipahami dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum itu menurut undang-undang Bapak Ibu saudara-saudari sudah tahu. Tapi untuk mencapai itu maka butuh peran lembaga penyelenggaraan pemilu yang jurdil dan juga kredibel. Ada dua aspek dua kata kunci di situ. Saya pakai kredibel yang representatif. Masih saya sendiri karena tidak ada orang kredibel itu kan, kredibel itu internalisasi diri yang dipahami memiliki kesempurnaan dalam suatu tugas. Tapi representatif itu tidak sekedar pada internalisasi diri, dia harus mewarnai tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Itu mungkin filosofinya. Yang ketiga adalah kehadiran kami sebagai unsur pemerintah itu harus memberikan penguatan dan memberikan fasilitasi. Itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara peserta ini direkrut, itu mekanisme internal yang dimainkan oleh Bawaslu. Tetapi itu adalah tugas perbantuan dari unsur yang paling terendah dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi kalau sampai ke tingkat terendah dalam penyelenggaraan pemilihan umum itu adalah Bawaslu, sampai ke tingkat BP tadi apa? BKD ya. Kemudian ini sebagai gambaran umum saja. Dari ini ada di PK Polpum ya, politik dan pemerintahan umum daerah. Ini sengaja apa saja nanti dihadirkan oleh Kesbangpol pada momen apa saja harus disampaikan ini. Gambaran umum kondisi negara kita kaitan dengan persiapan untuk melaksanakan pemilu. Jadi harus tahu. Saya kira nanti kalau Bawaslu kan ya, komisioner ini sudah tahu ini, sudah sering diberikan berapa bahasa daerah kita, berapa jumlah penduduk kita secara keseluruhan, kemudian agamanya ada berapa yang disahkan diakui di negara kita, berapa aliran kepercayaan, dan kemudian pemilu 24 itu apa saja. Pasti ini satu materi yang menjadi pemahaman Bapak Ibu sebagai peserta waktu berkontestasi sebagai komisioner maupun pendalamannya. Nah, ini situasi ekonomi dan COVID itu kita sudah selesai. Jadi jangan sampai ada yang masih pakai masker itu karena COVID. Tapi kalau pakai masker sebagai ini saja tidak apa-apa. Sengaja ini dicantumkan bahwa tidak ada lagi. Karena kalau ada ini, itu mengganggu, masih berpengaruh terhadap sosialisasi, masih berpengaruh terhadap proses kehadiran kita secara bersama, dan juga mempengaruhi aktivitas kita berhadapan langsung dengan masyarakat kalau masih ada COVID. Jadi ini besar untuk setiap kali kita hadir sampaikan bahwa kita sudah aman, situasi ekonomi juga sudah mencerminkan menjamin pelaksanaan pemilu di 2024. Jangan sampai ada yang bilang tapi ada keputusan. Itu soalnya. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu apa urgensinya? Kalau ini sudah ada. Pemilu serentak tahun 2024 itu untuk memilih presiden, memilih
DPR, memilih DPR RI, memilih DPRD, kabupaten kota, DPD, dan yang kedua adalah pilkada serentak. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, tapi dia punya jadwal ini diingatkan. Itulah fungsi untuk memberikan penguatan. Tahu, dikasih tahu ulang, diingatkan, nanti diawasi. Urgensinya adalah ada 8 poin urgensi dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Satu, perwujudan penghormatan hak konstitusi warga negara. Jadi pemilu itu adalah perwujudan dari hak warga negara. Kalau kita sudah menjalankan demokratisasi dalam sistem pemerintahan kita, wujudnya ada di sana. Karena mengakui bahwa hak-hak warga negara itu adalah hal yang paling asasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak warga negara itu beda dari kewajiban warga negara. Ini adalah hak pemilu, itu hak warga negara. Yang kedua adalah membuktikan kekuatan bangsa Indonesia yang mampu menjaga keberlangsungan demokrasi yang bermartabat. Konsistensi kita dalam menjaga demokratisasi itu kan kita pemilu itu dipantau oleh dunia, dan dunia melihat suatu negara itu yang konsisten melaksanakan demokratisasi itu dengan salah satu yang variabel penting adalah pelaksanaan pemilu itu. Jadi kalau ada pemilu kemudian ada hal-hal yang membatasi dan sebagainya, itu kacamata dunia menyatakan bahwa kita ini tidak konsistensi untuk pelaksanaan demokratisasi tidak jalan. Jadi 2 poin ini urgen, itu sangat penting pelaksanaan konsistensi pemilu itu dalam rangka menjaga lalu lintas demokratisasi dunia, bahwa Indonesia salah satu negara yang konsisten melaksanakan demokratisasi. Yang ketiga adalah proses penjelasan politik masyarakat. Nah, kalau dulu pemilu itu orang hanya pilih dan ada keterwakilan, sekarang kan penjelasan politik masyarakat itu secara langsung. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang hidup besar, kalau Pak dari Kuria, Bapak Nyora, itu mungkin pernah terlibat dalam pemilu Orde Baru. Pemilu Orde Baru itu pemilu keterwakilan, setengah keterwakilan. Kita memberikan hak secara langsung, tapi keterbatasan pada hasil. Hasilnya siapa saya kita tidak tahu. Nanti ditentukan oleh partai politik ataupun pemerintah pusat. Tapi hari ini kita sudah langsung bisa memilih kepala daerah langsung, bisa memilih presiden langsung, bisa memilih perwakilan dari tingkat pusat sampai di desa sekalipun, itu secara langsung. Dan yang kelima ini, yang keenam itu adalah konsekuensi dari bernegara, melaksanakan salah satu tuntutan yang ada pada dasar negara kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan seterusnya. Ini sengaja ditampilkan apa urgensi dari pelaksanaan pemilu. Urgensi itu adalah hal yang penting, tidak normatif. Dia ini tidak normatif, tapi menjelaskan betapa pentingnya pelaksanaan itu. Normatif itu kalau dia berkorelasi dengan hal yang bersifat hak, kewajiban dan sebagainya, kemudian beresiko pada sanksi pelaksanaan. Tapi ini tidak berisiko sanksi. Kau tidak terlibat itu berarti kau hak itu hilang saja. Tapi kau tidak dihukum. Jadi dulu itu kalau orang tidak melaksanakan hak suara itu dicari siapa yang dia itu tidak melaksanakan hak suara. Tapi sekarang tidak. Kalau dia tidak punya hak untuk tidak memberikan hak suaranya, tidak ada aturan yang melarang dia. Gitu. Tapi kita punya kewajiban untuk mengajak dan kemudian mendata dia punya hak-hak untuk itu. Kalau nanti dia melaksanakan itu tidak ada aturan yang mencas. Kemudian fungsi pemerintah nilainya. Fungsi pemerintah punya fungsi itu ada 4.
Satu itu lakukan pelayanan. Jadi pemerintah itu hitung ini dari Kesbangpol, dari Kosek, dari sekretariat ya, Adinda Cak, Sekcam, ini ketemu fungsi. Beda dengan komisioner kecamatan dan turun ke yang lain. Pertama itu lakukan pelayanan. Jadi pemerintah ya apa yang dimaui oleh masyarakat semua itu ya dia harus responsif. Mau layani seperti apa, mau kasih uang, melayani surat-surat dan sebagainya. Saya kira apa definisi pelayanan semua sudah tahu. Yang kedua itu menjaga, dia menjadi jargon perisai untuk menjaga keadilan. Jadi melayani tapi juga harus menjaga keadilan, memberikan rasa keadilan. Fungsi ketiga adalah melakukan pembangunan, jadi pembangun progres, kemajuan dari proses pelayanan dan keadilan dalam rangka untuk memajukan kehidupan bangsa. Dan yang keempat mewujudkan kesejahteraan. Empat saja fungsi ini. Soal pemberdayaan itu sudah masuk dalam tambah. Kalau sudah ada kesejahteraan, jadi pelayanan, kemudian keadilan, pembangunan dan pembangunan itu mengarah kepada kesejahteraan. Pemberdayaan dan kemandirian itu adalah proses dari satu kemajuan yang ada di dalam pembangunan. Nah, toolsnya dari pelayanan dan pembangunan itu ada di kesejahteraan. Itu fungsi-fungsi umum yang ada di dalam fungsi pemerintahan. Saya tampilkan ini ada peran, kalau ada orang dari pemerintahan ini memang sengaja dimasukkan karena unsur-unsur yang ada dalam penyelenggaraan Bawaslu ini itu juga harus tahu fungsi pemerintah itu ada di mana, urusan-urusan apa saja ada dalam urusan pemerintahan. Ini ada di sini pun keren dan dia absolut. Penjabarannya bisa lihat di YouTube ataupun Google. Ada di situ, dia sangat normatif. Turun sampai di mana? Saya mau pindah ke sana. Bagaimana sinergitas Bawaslu dengan pemerintah daerah dalam pengawasan? Di sini kan pengawasan yang ada di dalam sinergitas itu kan pengawasan partisipatif. Kalau pengawasan dari Bawaslu itu kan dia pengawasan melekat, itu ada dia punya hierarkinya ke DKPP. Tapi kalau ketika masuk di unsur pemerintahan itu dia masuk dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini coba lihat di latar belakang. Kenapa sampai disebut pengawasan partisipatif? Karena Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki mandat dan oleh negara untuk mengawasi proses pemilu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Nah, berbagai pihak itu yang disebut dengan partisipatif. Jadi unsur pemerintah dan instrumen-instrumen masyarakat yang terbentuk dalam kelompok masyarakat itu dia maksudkan dengan unsur-unsur itu. Jadi kalau suatu saat ada kelompok organisasi ikut serta, dia dilibatkan, dia mau dalam pengawasan, itu dijamin. Tapi dia harus bersinergi. Jadi partisipasi ada partisipasi sinergitas. Dasarnya adalah pada visi dan misi besar dari Bawaslu sendiri, mencetak kader-kader pengawas partisipasi yang terampil dan berdedikasi dan berintegritas. Jadi kalau unsur-unsur itu dia masuk, itu dia tidak langsung dorong masuk saja. Dia bersinergi, daftar, kemudian bikin mitra ke arah MOU kalau bila perlu ada di sana. Jadi tidak semata-mata karena ada ruang partisipasi publik dari organ-organ yang terbentuk lalu kemudian dia dorong masuk, dia bikin pengawas. Tidak, dia harus bersinergi. Sinergi itu melapor, koordinasi, dia terdata, kemudian diakui, ya, baru bikin pengawasan. Sehingga kalau suatu saat pengawasan itu berkonsekuensi terhadap tindakan, itu sudah diketahui oleh semua dan dapat mengikat semua unsur penyelenggara pemilu, apalagi di Bawaslu. Kemudian, ya, ini masih masuk dalam area utama sinergitas yang dimaksudkan. Ada 4. Jadi yang saya maksud dengan organ-organ partisipasi itu melalui pendidikan. Kalau hanya masuk saja sebagai organ dan tidak tahu teknisnya seperti apa, jangan ada pendidikan,
ada pendidikan pendiklatan PA seperti ini, kegiatan-kegiatan yang memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana pengawasan itu. Jangan sampai dong sebagai pembanding datang bikin kacau lagi. Dia harus terikat secara sinergi dengan mengikuti semua proses yang harus diberikan, sehingga pemahaman dan persepsi terhadap pengawasan pelaksanaan pemilu itu dia sama. Tuh. Jangan sampai adik-adik dari Bawaslu kecamatan dan sebagainya ini, unsur-unsur ini kan sedikit, ataupun mereka mau memata-matai atau memberikan data-data pembanding, tapi harus tadi terdaftar, diakui. Kemudian dia harus melalui dua ini. Pertama itu harus ada proses pendidikan, dan kemudian ada mendorong kaderisasi, lalu partisipasi. Kemudian dari yang tingkat partisipasi itu ada hal yang lebih dari mereka. Kalau sama saja begitu, lebih baik kita laksanakan. Oleh karena itu, kalau ada partisipasi sinergis, terakhir harus ada inovasi, hal yang baru yang tercipta dari proses pengawasan itu, kemudian memberikan kontribusi yang positif kepada penyelenggara untuk melakukan pengawasan. Contohnya begini, kalau ada unsur-unsur akademisi, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang secara spesifik punya keterampilan di bidang itu, kemudian dia melakukan pengawasan yang bersifat analisis strategis, dia tidak konten partisipatif semata. Itu yang dimaksudkan ke dalam inovasi itu, sehingga memberikan masukan, memberikan analisis terhadap tata cara, bahkan analisis terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan ini. Nah itu. Jadi kalau yang biasa-biasa tidak masuk di sini. Dia tidak terdidik, kemudian tidak punya kaderisasi dan pernah punya rekor partisipasi, bukan masuk di sana. Nah ini yang jadi bekal Bapak Ibu di kecamatan dan sampai ke tingkat yang dasar, pengawas yang dasar, supaya kalau ada suatu saat ini organ-organ itu ada terlibat, maka track recordnya harus dilihat sesuai dengan tata urutan area utama kerja kita. Nah, isu-isu ini sengaja disampaikan supaya Bapak Ibu sebagai pengawas itu jaga isu-isu besar yang akan mempengaruhi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu ke depan. Isu ini sebetulnya secara nasional, tapi nasional itu sudah mencermati dinamika dan perubahan perilaku masyarakat yang ada saat ini menjelang pemilu. Pertama adalah peningkatan kewaspadaan nasional yang mengganggu stabilitas nasional di daerah. Daerah di sana itu kan kita di nasional itu selalu punya, kita baru ada rapat koordinasi di Jakarta. Ada satu pendapat dari Dirjen Lupa menyampaikan ketika ada toko ataupun lembaga di pusat itu bikin pernyataan di atas, itu sampai di hilir itu terpengaruh masyarakat grassroots. Yang sibuk dan bekerja keras itu adalah yang di grassroots, yang di daerah, kecamatan, desa itu ketemu susah untuk bagaimana melerai, menghadapi, memberikan pemahaman dan sebagainya, karena akibat dari pernyataan yang keliru ataupun bias kebijakan yang ada di pusat. Kemudian tenaga kerja, ada keputusan naik BBM dan sebagainya, itu berpengaruh ke bawah. Yang kedua adalah pemahaman nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga masih ada. Kita di sini tidak nampak, tapi ketika ada diskusi lepas, itu etnografi, etnisitas, subjektif itu dia selalu muncul. Nah ini kita tidak dalami, tapi itu karena doktrin nilai-nilai kebangsaan, nilai Pancasila itu memang kesadaran itu masih kurang. Ini harus masuk pada materi-materi pengawasan, harus ada pencerahan di dalam, dan ada semua kita harus punya pemahaman yang sama dan punya pengetahuan untuk memberikan pencerahan. Yang ketiga, ini optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan. Tadi kami ada kaitan dengan partisipasi strategis tadi. Organisasi kemasyarakatan itu suatu saat dia menjadi pembanding dari organisasi ad hoc yang ada di Bawaslu. Itu organisasi kemasyarakatan itu. Bahkan karena dia secara struktur
struktural, dia punya hierarki organisasi sampai di pusat. Itu biasa mempengaruhi. Kita bikin pembinaan, kita bikin keputusan, tidak melibatkan, kita tidak melakukan pembinaan terhadapnya. Itu menjadi bagian dari mereka membuat ancaman sikap. Nah, pemahaman terhadap posisi organisasi ini kan di dalam struktur organisasi itu terkadang bias. Meskipun kita di antara kita semua ini berasal juga dan ada juga di dalam organisasi-organisasi itu. Karena itu pemahaman organisasi kemasyarakatan terutama soal ideologi, wawasan kebangsaan dan sebagainya itu penting untuk didudukan bagaimana pentingnya negara kesatuan ini. Dan kita ekspor ke dalam organisasi masing-masing. Melemahnya ketahanan ekonomi sosial, ya ekonomi semakin naik, tetapi ketahanan kita untuk bagaimana mengelola pertumbuhan itu kan semakin terpuruk. Jadi konsumerisme kemudian nilai ekonomi pengaruh segala perilaku itu juga menjadi isu yang perlu diwaspadai dan perlu dikelola sehingga dia menjadi positif dalam rangka untuk mensukseskan pemilu 2024. Dan yang terakhir, nilai demokrasi yang dihentikan dengan nilai kebebasan. Yang begini wilayah aktivis yang sebagian besar ada di sini. Kebebasan itu kan punya nilai dan punya norma. Karena kebebasan itu masuk ke kebablasan. Karena kebebasan itu menghilangkan norma dan nilai. Nah, kita ada dalam unsur yang menanamkan nilai. Bawaslu itu kan kebebasan yang ditanamkan nilai untuk berjalan sesuai dengan jalur jargon dan prosedurnya. Penyebab ini kan untung penyebab intoleransi itu kan yang masih kental di sini kita ini kan soal etnisitas, soal keegoan, kekampungan, dan juga kan masuk ke dalam keegoan, keorganisasian, bahkan keakuan. Itu masih agak kuat sehingga meretas toleransi kita menjadi orang yang intoleran. Berapa saat yang lalu itu kan terjadi konflik, itu salah satunya adalah intoleransi. Nah, intoleransi itu bisa masuk ke suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi rasa keakuan dan intoleransi keakuan kita itu muncul isu tertentu itu langsung terorganisir keakuan. Nah, bapak-bapak sebagai penyelenggara itu juga punya sensitivitas untuk bagaimana bisa melerai, melihat dengan isu-isu seperti itu sehingga dapat mengurangi tingkat intensitas konflik pada saat pilkada, pemilu kada dan pemilihan umum nanti. Masuk ke ketua punya tahapan ini saya kira nanti dapat semua, tapi tetap ditampilkan ini pemilunya kapan, pelantikannya kapan, gubernurnya kapan, bupati kapan, kemudian presiden kapan dan sebagainya. Saya bisa pasti Bapak Ibu punya ini paling lambat dan berapa, dan itu sangat normatif tercantum di dalam pasal-pasal dan pelaksanaan. Nah, aktor orang yang melaksanakan pemilu dan serentak itu siapa saja, sehingga posisi ketua di pemerintah di mana, Bawaslu di mana ya, dan orang yang pemerintah yang fasilitasi di mana. Yang pertama penyelenggara itu KPU, Bawaslu dan DKPP. Tahu? Dia harus on the track tugas dan fungsi kewenangannya. Jadi fasilitasi kegiatan seperti ini dalam rangka masuk ke on the track. Jangan sampai bis waktu itu, jangankan hari, jam waktu itu harus on the track. Karena semua orang ikuti, semua orang mencermati. Perubahan sedikit pun itu celah yang bisa mengganggu stabilitas dan tingkat pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu dong di sini, dan bermitra dengan KPU. Ini hierarki dalam DKPP. Jadi tugas itu harus on the track. On the track tahu dong, pas waktu dan sebagainya. Yang kedua, bertindak netral dan berintegritas. Hati-hati. Kalau ada bertindak netral dan integritas itu dua makna yang dia ada dalam satu jiwa. Kita mau netral itu harus berintegritas. Integritas itu harus dipercaya.
punya posisi harus kosong, jangan posisi sudah terisi. Kalau posisi sudah terisi, pasti subjektivitas itu lebih. Tapi kalau posisi kosong, mana yang masuk itu pasti tersaring secara otomatis. Bukan kosong lalu tidak boleh tahu apa-apa. Kosong itu menghilangkan rasa subjektivitas. Jadi kalau ada Imam Ghazali bilang, kalau sudah tertanam rasa subjektivitas, itu selamanya kamu sampaikan sesuatu itu pasti menjadi analisis orang lain. Kalau bicara agama, ini kan dia ini Islam, dia ini Kristen, dia ini dari kampung ini, dia dari, jadi tetap jadi analisis orang lain. Dari itu identitas, dan itu harus kosong dulu, sehingga dia sampaikan itu tinggal nilai yang diserap, nilai yang ditangkap. Kemudian yang ketiga adalah menjamin hak pilih setiap warga masyarakat. Jadi setelah kita on the track, kemudian netral dan berintegrasi, itu menjamin hak pilih. Nah, soal menjamin ini adalah proses yang dilakukan dari semua unsur ini, mulai dari pemerintah itu ucapin mendata dulu semua orang yang terdata di sana, kemudian over ke KPU menjamin dia sudah ada di dalam hak pemilih semua, kemudian Bawaslu betulkah dia ini seperti ini, dia di mana, dan dia bisa memenuhi atau tidak, dan sebagainya. Semua unsur ini menjamin supaya setiap warga negara itu punya hak melaksanakan proses demokratisasi itu. Itu penyelenggara. Yang kedua, turun ke unsur pemerintah, KOSEK, PETA, dan sebagainya. Itu memberikan dukungan penyelenggaraan. Dukungan itu banyak ya, termasuk mendistribusikan orang-orang itu, orang-orang ke sekretariat, menjabat sekretaris, menjabat anggaran, memberikan instrumen-instrumen pelaksanaan, advokasi, memberikan informasi-informasi, penguatan tata cara pelaksanaan, itu pemerintah. Jadi aturan-aturan produk hukum itu pemerintah. Menjamin ketersediaan anggaran. Jadi kalau uang-uang itu kan pasti dari sana, tapi juga tidak bisa banyak intervensi ya. Walaupun Krosik ada di sini tadi sambutan yang saya sempat lihat, harus dipertanggungjawabkan. Saya ketua komisioner dia bilang gitu, karena tidak dikasih bebas. Dia punya akun, dia punya ketersediaan anggaran untuk kebutuhan dan kegiatan apa itu sudah terukur. Oleh karena itu usulan pun harus jangan sampai ada yang terlupakan. Kami beberapa saat lalu kebetulan lewat Kesbangpol menyurati Bawaslu dan KPU segera memasukkan rincian kebutuhannya sesuai dengan mekanisme penganggaran dengan mengedepankan aspek objektivitas, rasionalitas, realitas itu anggaran itu. Jadi harus terukur penggunaannya. Pemerintah memberikan dengan mengukur bahwa semua kebutuhan itu terlayani dengan anggaran yang ada. Terlayani. Saya kira itu cukup dalam yang soal terlayani itu nanti bilang sampai ke 3 mana. Tapi terukur, dia efektif, efisien, rasional, objektif, itu penggunaan anggaran. Kemudian memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan. Jadi kalau yang sudah kaitan dengan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, seluruh proses itu yang telah diwajibkan oleh pemerintah, diwajibkan dari pemerintah dan oleh pemerintah, itu harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu yang tadi mekanisme rekrutmen dan sebagainya itu kan normal, itu aturan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, yang kedua adalah peserta pemilihan umum. Peserta pemilihan itu partai politik dan masyarakat. Jadi kalau masyarakat yang sudah ada di partai politik itu kelompok yang nanti dipilih berkontestasi, tapi masyarakat umum yang akan memilih. Kira umumnya seperti itu. Jadi peserta pemilu adalah partai politik dan masyarakat, karena ada perorangan juga. Ada di DPD itu kan perorangan, ada dalam urusan pemilihan kepala daerah itu juga bisa perorangan. Jadi perorangan masyarakat umum, masyarakat itu ada di perorangan, sementara untuk masuk ke pemilu itu adalah lewat partai politik. Nah, ini agak yang paling penting dari kehadiran kami di sini. Peran pemerintah dan pemerintah daerah.
pemerintah itu adalah secara keseluruhan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kita di daerah, kabupaten, kota, provinsi. Pertama itu nanti Dukcapil dong datang, pasti juga ini sama. Pemerintah dan pemerintah daerah itu melakukan penyusunan kependudukan. Itu ada normanya, menyiapkan daftar kependudukan, memberikan hak akses secara penuh kepada KPU untuk melihat semua jumlah penduduk dan dia punya hak-haknya, kemudian melakukan input perekaman KTP supaya terdata sebagai warga negara yang resmi di dalam data daerah, di data dalam satu pemerintahan. Yang kedua adalah sesuai dengan norma juga pasal pelaksanaan kampanye pasal 306. Ini kami ambil saja langsung dari data, memberikan perlindungan hukum dan seterusnya. Yang ketiga adalah persetakan dan pendistribusian logistik. Itu peran pemerintah itu. Jadi kalaupun nanti suatu saat Panwas itu bisa lihat ini sebagai bagian dari unsur yang harus diperhatikan. Kalau orang lain distribusi dan sebagainya, ormas dan sebagainya kan tidak boleh. Itu perintah, ada pasalnya. Peran Linmas itu masih dalam unsur pemerintah dan pemerintah daerah walaupun di desa. Dan yang kemudian berikut itu ada pemantauan pelaksanaan, menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu, mendukung penyelenggaraan. Pemantauan itu selain Bapak Ibu dari Panwas, itu yang tadi kita sampaikan, ada unsur organisasi masyarakat juga yang terorganisir, kemudian memenuhi standar dan syarat, itu ikut serta, apalagi pemerintah. Dan yang terakhir itu adalah menjamin adanya netralitas dari unsur penyelenggaraan dari ASN maupun personifikasi dari semua ASN dan pejabat para ASN. Bentuk bantuannya adalah ini. Kalau ada penguatan kelembagaan, bagaimana fasilitasi pemerintah ini? Ini secara normatif ada di dalam pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penugasan personil pada sekretariat, BPK, Panwas dan sebagainya. Jadi Adinda disebutkan itu penugasan terbantuan, jabatan terbantuan, dan ada sekretaris, ada dan sebagainya. Itu yang didistribusi dari unsur pemerintah. Mohon maaf saya agak sedikit sentil. Mari kita diskusi berkaitan dengan sekretariat BPK di KPU ya. Itu kan unsur pemerintah. Lalu kami dipanggil untuk berdiskusi dengan pimpinan kepala daerah tentang pendistribusian ini harus tidak bisa langsung diambil dong. Itu menurut pimpinan daerah. Tidak bisa, ini kan unsur kita. Kenapa diambil langsung oleh penyelenggara dan kemudian kita tidak tahu apa-apa langsung mau diserahkan? Karena ini jabatan perbantuan minimal pemberitahuan atau secara normatif diusul dari unsur pemerintah. Jadi kalaupun nama-nama dari sana, tapi harus diusul dan ditetapkan oleh kepala daerah, setingkat daerah dan kabupaten, dan bisa juga lewat Kosek dan bisa juga lewat sekretaris KPU. Karena itu unsur-unsur yang ditugas untuk melakukan perbantuan dan melakukan pendistribusian sesuai dengan hierarki dari koordinasi dan pelaporan. Itu. Jadi ini penting untuk kalau ini sudah jalan, sudah terlewati, semua sudah terisi. Tapi kalau ada perubahan apa-apa, itu yang kaitan dengan yang lain kan koordinasi saja koseknya. Komisioner itu koordinasi saja koordinatif, tapi itu harus menyampaikan sesuai dengan prosedur pelaporannya. Kalau kita mungkin koordinasi, tapi kepala daerah industrial itu yang menentukan pendistribusian perbantuan itu. Jadi Pak Kosek masuk itu kan atas rekomendasi dan sekarang dari pelaksanaan sosialisasi, dua penyediaan suara dan prasarana dan sebagainya, itu semua sudah jalan. Jadi ini hanya memperkuat, itu adalah bentuk bantuan dan fasilitasi. Jadi dia tidak masuk sendiri itu atau disiapkan oleh komisioner, tidak. Itu bantuan dari pemerintah, fasilitasi oleh pemerintah, dan punya kewajiban untuk menyediakan semua fasilitas yang representatif idealnya ya, untuk melakukan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu
baik itu di tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat desa. Ya, tinggal usul saja. Ini normatif ideal dari kita sampaikan supaya usul. Nanti kan dikoordinasikan, disesuaikan dengan yang tadi, efektif, efisien, rasional, objektif gitu. Kemudian sosialisasi. Sosialisasi itu kan sebelum ini terbentuk sosialisasi dari unsur pemerintah. Bahkan kalau seperti ini kami diundang itu memberikan sosialisasi norma, aturan, fungsi yang ada dalam unsur pemerintah seperti apa, fungsi-fungsi yang ada dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu dan KPU nanti bersinergi seperti apa. Dan ini perbuatan kelembagaan kita tidak masuk dalam sinergitas kerja antar lembaga. Dan yang berikutnya adalah kelancaran transparansi pengiriman logistik. Kenapa ini ada? Karena tadi memastikan supaya waktu on the track itu semua unsur itu harus bekerja dan sesuai dengan waktu. Kondisi apapun harus on the track. Maka bentuk fasilitas, bantuan dan fasilitasi juga mempertimbangkan ini. Jangan sampai kotak suara itu berhari-hari tertentu di tempat yang lain, mengganggu dan dia menghambat. Satu saja itu dan bisa dia menghambat. Harus secara keseluruhan. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu. Jadi selain ini pemantauan kelancaran penyelenggaraan, bukan pelaksanaan situ. Penyelenggaraan pemerintah pantau Bawaslu dan KPU itu melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal waktu dan ini atau tidak. Itu juga bentuk pembantuan. Kenapa itu? Supaya kalau ada hambatan apa-apa yang kaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan itu bisa dikoordinasikan dan bisa juga diintervensi lewat kewenangan-kewenangan yang ada pada pemerintah itu. Dan yang terakhir adalah kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu. Kegiatan lain itu kalau kondisi-kondisi tidak normal, abnormal, yang tidak ada dalam SOP, standar, jadwal dan sebagainya, itu kan tidak mungkin dilaksanakan oleh penyelenggara. Itu harus disiapkan, dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kaget-kaget begini ada kejadian luar biasa yang tidak itu lalu kemudian stok habis, logistik habis, orang tidak ada, pasti itu masuk dalam kegiatan lain. Ya, jadi kalau itu jangan terpaksakan untuk kamu lapor saja, karena itu sudah ada dalam tugas bentuk fasilitasi dan perbantuan yang ada pada kewajiban pemerintah. Jadi saya kira dari kehadiran kami sebetulnya yang mau sampaikan intinya ada di sini. Bagaimana adik-adik, bapak-bapak, ibu memahami tugas dan kemudian memahami kewajiban dari pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, bahkan pemerintah provinsi sampai pusat dalam ikut serta mensinergikan dan mengawasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pemilu. Nah, ini juga bentuk fasilitas tapi nanti disesuaikan. Program ini secara umum ada di dalam tugas-tugas perbantuan kita di Kesbangpol yang harus dilaksanakan, diprogramkan di Bawaslu tingkat kota sampai kecamatan. Ini program pemerintah daerah dalam kegiatan pelaksanaan pemilu dan pemilu kada ini sekarang ini. Jadi ada 12 program, saya ini sesuai dengan Permendagri 01 tahun 2022. 12 program ini apakah ikut tahapan atau nanti dia terselip dalam tahapan-tahapan itu terserah. Yang penting dia harus tercatat dan ada. Tidak mutlak semua harus dilalui. Ya, tidak mutlak ya. Sesuai dengan kebutuhan daerah dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi kalau paham begini, di sini tidak perlu ada pembinaan forum kerukunan beragama, tidak apa-apa di dalam kawasan. Tapi itu adalah ada langsung di pusat saja. Pusat lakukan pembinaan. Nanti mereka di FKOP itu melaksanakan fungsi yang sesuai dengan pembinaan di sana. Jadi tidak harus dilakukan lagi oleh Bawaslu kota ataupun kecamatan. Kita di sini kan ada 12 program, coba ketemu tidak. Karena konteks dan kontennya kan berbeda. Cukup di atas, mereka langsung secara organik turun ke bawah. Pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat. Itu kan tidak mungkin Bawaslu kota. Kita mungkin bersinergi, tapi ini
adalah program dukungan yang dilakukan oleh pemerintah ke sana, dan seterusnya sampai ke 12. Yang terakhir ini koordinasi dan monitoring tidak lanjut. Koordinasi monitoring kan sesuai dengan impres, tapi koordinasi dan monitoring itu ya saya baru masuk, tapi saya kali-kali informasi dari teman-teman Bawaslu itu ya koordinasi monitor biasa itu kan sinergi Bawaslu, Kesbangpol, KPU, kadang KPU dengan Kesbangpol dan kadang Bawaslu dengan Kesbangpol juga bersama-sama. Nah, karena kita satu komponen, kami perwakilan dari pemerintah untuk memantau tadi, termasuk mengikuti tingkat keterlibatan perbantuan fasilitasi itu sesuai atau tidak. Dan kalau ada sesuatu yang mungkin bisa diusulkan belum sepenuhnya seperti yang dihadapi oleh organ-organ di dalam unsur pengawasan pemilu itu bisa disampaikan dan kami bisa melaporkan. Itu fungsi koordinasinya salah satu fungsi koordinasinya. Begitu juga kita jaga norma-norma yang dilaksanakan secara organik di dalam unsur pelaksanaan pemilu itu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu, Bawaslu itu mengawasi pelaksanaan dari KPU dan masyarakat, kami mengawasi dua-duanya. Itu bentuknya sinkronisasi dan sebagainya. Saya bikin ini catatan ini sebagai catatan penutup dari penguatan kelembagaan Bawaslu. Satu itu kapasitas SDM. Kalau kelembagaan itu kuat, itu SDM-nya di sekretariat itu harus mumpuni, IT-nya harus tahu. Ada yang punya kaitan dengan pemahaman dasar tentang proses pelayanan publik itu harus ada. Ini loh idealnya, ketemu punya sekarang. Ini ideal. Kalau belum ada sesuaikan. Tapi kalau belum punya itu segera. Jadi sekretaris yang di kecamatan kaset. Ya. Ini SDM ini coba diperhatikan dan didistribusi sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan. Sini. Jadi SDM pada Bawaslu merupakan kekayaan dan ternilai. Nah, dia harus memenuhi unsur jurdil dan kriteria jujur, adil, akuntabel, dan mempunyai soliditas, integritas, neutralitas, dan profesionalitas sebagai pengawas pemilu. Nah itu jadi kalau ada bimtek, setelah Anda masuk itu di tes pemahaman dasar dan pemilu itu dalam rangka penguatan SDM itu. Tapi setelah dia masuk juga tetap ada pendalaman, pendistribusian sesuai dan sebagainya. Saya kira secara teknis Bapak Ibu di sana sudah lakukan. Tapi namanya penguatannya mengingatkan untuk segera tetap ada pengawasan dan tetap ada tindak lanjut. Yang kedua adalah dukungan lembaga sekretariat. Ada beberapa poin sekali. Kalau lihat itu secara ideal itu ya sampai ke sekretariat yang representatif dapat melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu itu banyak. Tapi ya dicatat saja di sini sebagai referensi bagi kasih-kasih. Mungkin yang belum dan sebagainya, kalaupun masih ada untuk diusulkan atau didistribusikan, tadi disampaikan bahwa ada hibah barang-barang yang sudah turun dan sebagainya itu dioptimalkan atau bagaimana optimalisasi fungsi. Jadi kursi ini adalah kursi untuk pengurus, tapi bisa juga digunakan untuk melayani tamu atau bisa digunakan juga untuk rapat-rapat. Itu adalah optimalisasi fungsi dari fasilitas yang tersedia dalam sekretariat sehingga dapat menjamin lembaga itu menjadi kredibel dan dia menjadi representatif. Itu adalah optimalisasi fungsi saja. Saya kira hal yang paling penting ada di sana dua ini. Jadi kalau penguatan kelembagaan itu dua aspek di mana-mana saja di lembaga pemerintah sekalipun, kalau kantor bagus dan orang-orangnya bagus, itu pasti tugasnya akan sukses terlaksana. Begitu pula ada di dalam penyelenggaraan organisasi dan badan-badan hoax seperti ini, itu maka mereka kan distribusi dari orang-orang yang punya keterampilan berbeda, yang merakit untuk dia bisa
dapat menjalankan tugas dan fungsi, mengoptimalkan tugas dan fungsi itu ada pada kasih. Oleh karena itu sebagai unsur yang diwakilkan dari pemerintah, kami berharap untuk memahami dan melaksanakan itu secara baik sehingga pelayanan terhadap pelaksanaan pemilu terutama untuk komisioner ke bawah ini itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya kira tidak ada sempurna semua lembaga penyelenggara di negara kita ini. Kalau ada di Jawa itu dia agak sempurna tapi karakteristik dinamika juga berbeda. Pasti tetap mereka tidak merasa sempurna. Kita tidak sempurna tapi kalau karakteristik masyarakat dan juga pengelolaan itu dia mampu mengakomodasi karakteristik dan itu saya kira kita lebih sempurna. Dari kesempurnaan itu hanyalah bisa dirasakan ketika pelaksanaan tugas dan kewajiban itu dia tidak ada masalah, sukses. Itu saja yang saya sampaikan. Saya berharap ini menjadi bagian terkecil dari informasi yang kami berikan. Bapak Ibu sudah lama sudah beraksentuasi dalam badan ini secara aparit dan secara teoritis, teknis juga itu sudah dilalui. Teoritis dalam proses seleksi, berkontestasi dan teknis sudah ada dalam pembimbingan selama ini. Dan kemudian praktisnya sudah melaksanakan tugas-tugas sedikit dan lebih memahami itu dari kami. Kami hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat normatif dan reflektif dan sedikit argumentatif untuk memboboti pemahaman kita bersama. Sukses melaksanakan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Pak narasumber, Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Kita tepuk tangan satu kali untuk Pak narasumber kita. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan materi pertama dari narasumber kita yaitu Bapak Zeno Yohanan, Kepala Badan Kespekpol Ketual. Dan mengingat waktu kita langsung masuk ke babak yang berikut adalah pertanyaan. Saya persilakan kepada yang mau bertanya 3 orang dulu. Saya buka kesempatan 3 orang dulu dari Dula Utara, Pulau Pur dan Pulau Selatan. Saya persilakan Dula Utara dulu. Setelah itu Pulau Pur, baru Pulau Selatan. Silakan. Panitia Mike. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pemateri, Pak Zeno Yohanan, dan di tempat ini saya juga menyampaikan selamat datang, sudah menyampaikan materi, dan selamat juga buat Pak atas mengemban amanah yang begitu besar di Kota Tua dalam hal ini sebagai badan Kespekpol. Kemudian gaya Pak punya penyampaian materi luar biasa, karena memang dosen saya, mohon maaf teman-teman, luar biasa sekali. Ada beberapa hal dan ini bukan menjadi pertanyaan, tetapi saran saja buat Pak. Kebetulan Pak juga sebagai badan Kespekpol di Kota Tua mungkin baru, dan ini pelaksanaan ini sudah dijalankan di setiap pemilu. Saran saya soal sinergitas yang dijalankan, mungkin tahapan yang berikutnya yaitu soal kampanye. Ini ada yang nantinya diprogramkan dan tetap dijalankan, itu kaitan dengan pendistribusian alat peraga kampanye. Ini yang perlu serius juga buat kita semua dalam hal ini penyelenggara dan Kespekpol, dan pasti Kespekpol ditugaskan dalam hal soal penertiban APK dan penurunan APK nanti. Ini kadang-kala yang terjadi kita di lapangan itu ada benturan dan mungkin salah
persepsi kaitannya dengan penertiban atau penurunan APK pada saat minggu-minggu tenang. Nah, ini kebanyakan yang sudah didistribusikan ini teman-teman dari Kesbangpol ini kadang-kala mereka turun di lapangan itu apa yang menjadi fungsi dan tanggung jawab dan bahkan pelaksanaan mereka itu semuanya dilemparkan ke Panwas. Padahal setahu kita bahwa yang setiap tahun dalam proses ini soal ruang lingkup penataan setiap daerah itu mungkin dari sisi pemasangan APK ini menjadi keseriusan buat kita. Ini harus ke depan, saran saya itu Pak tolong menertibkan teman-teman yang nantinya didistribusikan ke kecamatan, karena dalam hal penertiban ini kan tidak mungkin langsung kita Bawaslu mengambil alih, tapi ini harus butuh kerjasama dan dalam hal ini teman-teman Kesbangpol untuk menjadi garda terdepan untuk menertibkan APK yang nantinya diturunkan pada saat minggu-minggu tenang itu. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Utara sudah selesai. Kesempatan berikut untuk ketua dari kelompok. Baik, terima kasih kepada pimpinan yang saya hormati, teman-teman Komisioner Panwas Kecamatan beserta seluruh staf dan pekerja yang saya hormati. Meja pimpinan, saya langsung saja terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Kabak Kesbangpol. Saya sedikit menarik terkait dengan persoalan peran Pemda terhadap penyelenggara pemilu. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin saya garis bawahi dan tidak diskusikan bersama terkait dengan persoalan peran Pemda dalam persoalan fasilitasi. Kami dari lembaga pengawas pemilu di sini mungkin sedikit saran saya satu terkait persoalan sekretariat ini. Mungkin kami difasilitasi dari lembaga pengawas ini agak sedikit dia berbeda dengan teman-teman di lembaga teknis di KPU. Saya kasih contoh di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan teman-teman dari penyelenggara teknis PPK itu difasilitasi di sekretariat itu mereka tempatnya di kantor kecamatan Pulau Pur. Tapi kami di penyelenggara pengawasan ini kami punya kantor tersendiri dan kami melakukan nah, di sini saya sedikit melihat peran Pemda, artinya bahwa pelayanan terhadap dua lembaga secara penyelenggara pemilu ini, penyelenggara teknis dan pengawasan ini, secara dari di kecamatan kami bahwa bisa pemerintah daerah atau Pemda bisa memfasilitasi kantor kecamatan sebagai sekretariat teman-teman PPK. Kami berpikir di dalam nantinya pengawasan ke depan agar maksudnya sinerginya ini dan netralitas dalam bentuk pengawasan pemilu nantinya ke depan kan akan juga merasakan ada hal-hal yang nantinya agak sedikit bahasa netral di dalam ASC, bahkan di dalam konteks pesta demokrasinya nanti tidak netral seperti itu. Yang kedua terkait dengan persoalan peran pemerintah terhadap lembaga penyelenggara pemilu ini, jujur sebenarnya ini saya mau lepas ke Dukcapil. Artinya bahwa kami dari penyelenggara pengawas pemilu di tingkat data pencocokan atau pemutihan data ini DP4 Pak. Wah, di DP4 kami tidak diberikan hak penuh untuk kami memiliki itu. Tetapi secara kita melihat peran pemerintah bahwa dia memberikan hak penuh apa yang telah disampaikan oleh
yang terhormat pimpinan tadi bahwa memberikan hak penuh secara untuk persoalan apa. Setidaknya secara kelembagaan atau kemesraan di dalam pemerintah dan kedua lembaga ini harus perlu diperhatikan, sehingga di dalam pengawasan kami terhadap hak pilih warga negara itu juga perlu kami menguasai secara baik. Selanjutnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang netralitas ASN, perlu saya sampaikan Pak, netral ASN ini sangat kita perlu perhatikan, apalagi di dalam tingkat pengawasan kami. Ke depan kita melihat terlepas daripada legislatif, tetapi kita masuk kepada nantinya pilkada, seringnya Pak ya, kita pasti artinya saya tidak melihat, tetapi kacamata kita bahwa yang berperan di dalam itu netralitas ASN, karena di pilkada itu yang lebih yang mengurusin persoalan apa namanya bahasa biasanya galang masa dan segala macam yang berperan untuk sosial pilkada itu, karena kalau ASN itu lebih tidak netral. Oleh karena itu saran saya selaku Ketua Panas Kecamatan Pulau Pulbur, Bapak sebagai Kepala Kesbangpol, artinya ke depan menyampaikan dan mensosialisasikan juga para ASN secara berkelanjutan di lingkup pemerintah Kota Tual, sehingga ASN ini ke depan pada saat nanti pilkada bahkan kepada legislatif nanti agar netral itu perlu dijaga. Sekali lagi perlu diingatkan terus sehingga ke depan jangan sampai 2024 ini yang lebih berperan berpolitiknya untuk ke depan itu ASN yang lebih ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon izin kurang lebih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Panwascam dari Pulau Pur, dan saya silakan untuk Ketua Panwascam dari Kursunakan. Berdiri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, shalom. Pemateri yang sungguh saya hormati, ada beberapa yang saya tanyakan di sini karena pematerinya dari Kesbangpol. Untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil itu memerlukan yang namanya partisipasi masyarakat dalam hal penguasaan partisipasi. Nah, karena pematerinya dari Kesbangpol, saya ingin tanyakan terkait dengan organisasi masyarakat maupun organisasi kepemudaan di tingkat kecamatan maupun desa yang tidak berbadan hukum, apakah mereka bisa terlibat sebagai lembaga pemantau atau pengawasan partisipan atau tidak? Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bisa. Kesbangpol cuma atur legalitas. Terima kasih untuk ketiga penanya yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama dari Ketua Panwascam Dora Utara terkait dengan penertiban alat peraga kampanye pada saat masa atau minggu tengah nanti. Terus yang kedua dari Ketua Panwascam Pulau Pulaukur tentang peran Pemda dalam segi fasilitas, ya. Tadi dia dipersoalkan fasilitas Bawaslu dengan PPK. Kalau Bawaslu tidak diberikan fasilitas oleh Pemda, sedangkan PPK difasilitasi oleh Pemda, yaitu di kantor kecamatan. Terus tentang DP 4 dan netralitas ASN, sedangkan dari Kurs Selatan, Ketua Kurs Selatan, tentang mungkin sudah dicatat oleh Pak Kabar tadi. Ya, siap Pak. Nanti disampaikan langsung oleh Pak narasumber kita. Untuk kepada Pak narasumber, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, saya sampaikan terima kasih atas pertanyaan. Ada yang saya mau jelaskan, ada yang nanti saya jawab, ada yang jawab, ada yang jelaskan saja ya. Yang saya jelaskan dulu. Soal pertama dari Bula Tare, ya, Adinda Hamid,
saya kira punya pengalaman praktis yang cukup karena sudah incumbent ya. Incumbent itu kan sudah menghadapi problem-problem seperti ini cukup lama. Secara normatif segini, tapi dalam realitasnya kan terkadang kita tidak jalan. Saya sampaikan tadi realitas dan normatif. Secara realitas kalau terjadi betul seperti itu, kalau hal seperti itu saya bisa jawab secara normatif, ya. Karena tidak optimal melaksanakan fungsi saja atau koordinasi yang dilakukan. Soal penurunan APK, Kesbangpol sebetulnya dia tidak punya fungsi eksekutorial, ya. Dia tidak laksanakan fungsi-fungsi eksekutorial, tapi dia bisa mengkoordinasikan organ yang bertindak secara eksekutorial. Satpol PP umpamanya, itu adalah yang mereka melaksanakan tugas-tugas untuk mengamankan peraturan-peraturan daerah yang kaitan dengan keamanan dan ketertiban daerah. Soal pemilu dan kemudian masuk ke dalam penurunan APK alat peraga kampanye, baik itu dalam kondisi darurat maupun masa yang sudah tidak boleh darurat, umpama ada pelanggaran tertentu dan kemudian itu diperintahkan untuk turun, tinggal koordinasi. Saya tidak tahu yang terjadi kemarin, dan kalau terjadi seperti itu koordinasi ke kami dan kami akan mengkoordinasikan kepada institusi yang punya fungsi eksekutorial, Satpol PP. Bahkan di daerah tertentu di ibu kota itu kan tentara polisi juga bertindak. Kalau itu emergensi dan diberi ruang darurat, mereka ciptakan kondisi darurat sehingga mereka bisa turun. Itu kan Serdadu punya kelebihan di situ kan. Ketika mereka merasa bahwa itu genting dan kemudian mereka mau bikin dalam bentuk punya bentuk pencitraan institusi, maka darurat supaya mereka bisa lakukan. Ya. Tapi normalnya kan kita di situ. Jadi unsur eksekutorial yang akan mendampingi dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan dalam pelaksanaan APK umpamanya itu Satpol PP. Pengamanan pun nanti Satpol PP. Kalau tidak ada di Limas dan sebagainya, itu Limas membantu di sana. Jadi kalau ada kejadian, kami ini hanya sampel saja, ada kejadian-kejadian dan itu secara meluas di semua tempat, saya kira itu bisa dijadikan sebagai kasus. Tapi kalau seperti itu mungkin kasuistik yang bisa jadi ke depan itu bisa mempengaruhi dan mengganggu tugas-tugas dari Panwas. Betul, Panwas tidak gitu, tidak langsung turun kemudian memaksa dan berhadapan-hadapan, berbenturan, beradu argumentasi dengan tokoh pihak orang yang punya seperti itu. Dan kalau dibiarkan seperti itu juga kita sama. Tapi kalau tidak dilaporkan juga, tidak dikoordinasikan juga, itu juga lebih salah. Jadi kalau ada kejadian, kalau ada tugas-tugas untuk penurunan APK, koordinasi sebelum terjadi. Dan ini warning kita dalam bentuk warning sistem pencegahan dini kita itu harus ada koordinasi penyampaian mendahului. Bahkan kalau ada terjadi di tempat tertentu dan ada deteksi dini, ada nanti ini dia semua atas turun, ini dia taruh di gereja, dia taruh di masjid, taruh di dapur rumah, dilarang. Itu koordinasi mendahului supaya ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara persuasif, partisipatif sebelum ada represif. Sekiranya itu singkatnya. Jadi jalur koordinasi kita, Kesbangpol memang tidak eksekutorial, dia hanya mengorganisasikan, dia bisa memantau juga. Oh, kenapa dia tidak turun? Karena itu catatan-catatan yang nanti kita semua, kalian dari Bawaslu bisa melapor di DKPP. Kita juga sudah bisa memberikan rekomendasi dari Kesbangpol. Ada fungsi kita untuk itu, gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi pasti sudah ada gambaran. Yang kedua, agenda saya dari Kurs Selatan ya. Tidak usah merasa pesimis ada diskriminasi pelayanan. Karena kalau yang diberi langsung di situ berarti tidak diberikan uang. Saya hafal itu. Kalau yang tidak langsung ke fasilitas langsung di kantor kan tidak dihitung itu. Tapi kalau di luar pasti dihitung tuh. Iya tuh. Dan yang paling terpenting, tidak boleh ada sekber. Kalau ada sekber antara Bawascam dengan PPK itu bisa main mata. Mau awasi apa? Kalau sudah baku sikat, jadi harus ada jarak. Memang ini strategi pengawasan itu tidak boleh bersama. Bagaimana istri mau mengawasi bapak kalau semua sama-sama?
Jadi tetap ada jarak. Dan soal fasilitas itu kan saya sudah bilang, pastikan yang di Jawa beda dengan yang di KUR pasti beda dengan baik itu Bawaslu maupun KPU. Karena ketika dia melaksanakan tugas-tugas itu sempurna, tidak ada masalah, dia melakukan pelaporan kemudian tidak pelanggar, semua itu tersampaikan dan dieksekusi sesuai dengan fungsi. Itulah fasilitas yang representatif di situ. Jadi tidak harus ada komputer, ada HT, ada drone segala macam kemudian tidak melaporkan. Itu fasilitas representatif tapi tidak efektif, tidak efisien, tidak kontributif. Jadi walaupun hanya ada yang dengar, lihat langsung, tapi kalau ada jalur pengawasan itu kemudian secara bertahap menyampaikan hierarkinya, itu lebih efektif. Jadi dengan manual, tapi dia punya tugasnya itu adalah modern, toh? Tapi kalau fasilitas modern, tapi masih bisik-bisik, itu manual. Fasilitas modern, orang sudah nge-gadget, laporan serba update, kemudian dia harus ada di PDF, tidak boleh diedit dia. Tapi visi yang memberikan masukan sebagai laporan, saya kira untuk kita nanti tidak ada lagi yang begitu, toh. Jadi jalur itu update, tertanggung jawab, data, informasi, pelaporan seperti itu, meskipun dengan fasilitas sederhana. Kalau di Adinda punya rumah, kemudian laporan bagus itu lebih bagus itu. Dan saya kira dari Kosek pasti mempertimbangkan apa yang sana. Karena pemerintah kita itu kalau masih ada laporan kaitan dengan masalah itu dari komisioner lewat Kosek dan sebagainya, itu berarti masih ada masalah, ya. Tapi kalau belum ada dan sudah tidak ada, itu berarti sudah sesuai dengan fasilitasi dan representatif. Tergantung pada fasilitas yang ada dapat memberikan kenyamanan pelaksanaan dan pelayanan serta pengawasan itu atau tidak. Dan yang paling terpenting hasilnya. Ketika ada masalah dan secara up to date, on the track itu sampai kepada komisioner, kemudian dilakukan tahapan-tahapan dalam proses itu lebih berharga, nilainya lebih tinggi di situ. Saya kira itu yang lebih kita kejar, karena setiap orang di dalam jabatan, setiap struktur dalam hierarki itu kan dia mau jadi kerjaan cari prestasi dong. Jadi dengan apa yang segala macam yang ada itu kita mau tunjukkan bahwa kita bekerja sesuai, kita cari prestasi dan tidak perlu pengakuan secara terlihat tidak, karena yang pengakuan itu adalah tuntas pekerjaan dan tuntas juga itu kan tanggung jawab. Jadi kalau dengan yang seadanya menurut orang lain, tapi kita dapat menggunakan dan memfasilitasi pekerjaan secara tuntas, itulah yang modern. Jangan dengan fasilitas modern tadi yang saya sampaikan, tapi masih dalam bisikan manual, itu lebih primitif. Itu singkatnya. Kemudian netralitas ASN, saya kira iya. Ada beberapa orang mereka ini incumbent, pemain-pemain lama dan dengan pengalaman serta pencermatan terhadap kondisi, kemudian belum ada dampak, ya. Belum ada mereka ini kemarin kita laporkan terlibat, kemudian tidak ada dampak, artinya belum dapat hukum, belum dapat ini dan sebagainya. Itu juga saya menduga saja mungkin prosedur, data dan sebagainya itu tidak kuat dalam keterlibatan. Tapi di dalam tadi saya sudah sampaikan, pemerintah punya kewajiban satu adalah bagaimana menjaga netralisasi ASN dalam pelaksanaan pengawasan dan juga proses awal, tahapan pelaksanaan sampai ke tingkat pelaporan keterlibatannya seperti apa. Nah, soal keterlibatan itu kan pernah didiskusikan, ya. Kalau normatifnya sih oke, jabatan, kemudian kebijakan, kemudian keterlibatan secara langsung dalam tugas dan kewajiban yang melekat dalam seorang ASN. Tapi kalau tidak, di luar dari itu kan mereka bilang mereka juga masyarakat. Itu yang biasa jadi alibi. Betul, ini juga masyarakat. Setelah pulang ini keluar kan masyarakat. Tapi kalau masyarakat dia keluar, tapi masih dalam menggunakan jabatan, itulah yang disebut dengan keterlibatan. Itu. Jadi kalau ada keterlibatan langsung dan tidak langsung dengan posisi dan jabatan kewenangan yang tidak digunakan, itu yang mungkin ditengarai sebagai keterlibatan.
Terkadang kan orang hanya berdiri nonton dengan pakaian atribut, kesan kemarin di foto, itu adalah konyol. Orang yang tidak tahu apa-apa, dia hanya berpartisipasi, kebetulan saja momen pada hari jam kerja, kan tidak mungkin dia mau keluar saja. Mana ada partisipasi masyarakat juga adalah bagian dari partisipasi ASN juga di situ. Soal keterlibatan itu kayak yang tadi saya sampaikan, menggunakan itu untuk mempengaruhi dan mencederai proses pelaksanaan. Dan banyak juga orang korban yang pergi di Dapa Banjir, kemudian dapat foto ikut kampanye di sana. Mana ada dengan itu dia mempengaruhi apa? Jadi keterlibatan adalah pengaruh yang digunakan dalam jabatan dan kapasitasnya itu terhadap pelaksanaan pemilu, baik secara subjektif, perorangan, kelembagaan, organisasi. Itu ada dalam undang-undang ASN. Jadi adik-adik sekalian, adik bapak, ibu dan sebagainya, tolong ini dicatat. Karena jangan sampai dia baru duduk di partai politik, padahal dia datang untuk bawa surat undangan. Misalnya dia ada di Hanura, dia ada di sebagainya, kan ada lama baju seragam lagi. Hati-hati untuk membuat laporan yang keterlibatan itu dan sebagainya. Di dalam undang-undang itu saya tidak hafal pasalnya, tapi disebutkan keterlibatan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi adik-adik, kebetulan Adita ini kan ya, semua lah banyak ini incumbent, kecuali kita Bu Adi perempuan luar sana ya, dia kan baru pernah pengalaman luar negeri ya, dan di sana beda dari di sini. Kenapa ya? Dengan di sana berbeda itu beda dengan positifnya itu, jadi pengaruh ke situ untuk mempositifkan. Yang negatif selama ini kita selalu stigmatisasi sesuatu secara subjektif karena punya lawan sudah tidak suka di situ, kemudian cari-cari dia untuk mencadarkan itu yang tadi saya sampaikan. Hilangkan dirimu dalam perasaan kau untuk dia kosong. Ketika kau melihat dengan subjektivitas, apapun yang kau lakukan subjektif dan dinilai orang tetap subjektif. Nah di sana sehingga subjektif dan subjektif dia muncul, maka pertarungan adalah menggunakan power kekuatan untuk mencari kebenaran. Saya kira itu. Jadi kalau ada SN yang sudah terlibat, dia punya hierarki prosesnya sudah tinggal dilapor, ada pemeriksaan dipanggil, klarifikasi, punya data, dan ada pemeriksaan keterlibatan, tetap ada sanksi sesuai dengan undang-undang ASN ya. Itu yang kedua. Dia kira sudah selesai. Yang ketiga, pemberian data. Ya. Ini yang saya bilang, saya tidak mau jelaskan. Karena itu ruang itu pasti setelah ini ada Dukcapil, Dukcapil, dan Dukcapil akan menyampaikan kapan kalian punya hak untuk mengakses data. Saya sudah sampaikan tadi, dua-duanya punya hak, tapi Dukcapil lebih. Ya. Jangan sampai kamu minta dia bilang data belum valid, data belum final dan sebagainya. Lalu jadi kita mau dapat data, berarti takut karena pemberian data itu harus valid yang sudah final. Karena ketika dipegang itu kemudian ada perubahan-perubahan, kalian akan beli kepengawasan juga terhadap data-data pemilih dan data penduduk yang ada. Ini dugaan saya saja, tapi saya kira Bawaslu dan KPU semua punya hak akses yang sama dalam mendapatkan data yang sempurna, data yang ideal, data yang sesuai dengan aturan yang ada pada daerah tertentu. Yang terakhir dari kursi ya, di dalam saya setuju ini barang ini. Tadi saya sampaikan ini materi siswa yang memperkuat bagaimana partisipasi sinergi dari organ masyarakat. Mereka organisasi apapun itu dia ketika ingin turut serta di dalam memberikan pemantauan itu positif. Memantau KPU, memantau Panwas, memantau pemerintah positif. Tapi tadi juga saya sudah sampaikan ada standar, kriteria dan urutan. Apalagi yang tidak terdaftar sekarang ini, kabin organisasi ini lagi menyusun dan membuat memperbaiki tata kelola organisasi masyarakat. Semua organisasi masyarakat itu harus terdaftar di Kesbangpol. Kita mau punya obsesi bahwa pemerintah punya keberpihakan membantu dan ikut serta itu kalau organisasi yang terdaftar di Kesbangpol. Kalau ada apa-apa bertanggung jawab. Dan tercatat kemarin ada yang sudah kadaluarsa, tidak lagi lapor bahwa dia berurus siapa, sekretariatnya di mana dan sebagainya. Kita mau ada penataan, bukan penertiban ya. Kita tertibkan kalau kita sudah sosialisasi menata ulang, kalau tidak memenuhi, tidak sesuai, tidak mau, baru kita tertibkan. Tapi ada penataan untuk mengarah ke sana.
Apalagi kalau organisasi-organisasi yang tidak terstruktur, tidak bertanggung jawab dan tidak punya hierarki di atas. Artinya organisasi bentukan hanya di situ saja. Tidak ada pengurus di Tua, tidak ada pengurus di Ambon. Itu malah lebih tidak bisa. Untuk kredibilisasi organisasi itu harus ada bertanggung jawab, terdaftar, ikut lagi Bimtek, pemahaman dasar tentang kepengawasan kepemiluan, punya SDM yang kita juga jangkau. Apa tujuannya? Dia punya inovasi yang melebihi apa yang ada pada Panos atau tidak? Kalau tidak ada kan buat apa hadir? Dan saya kira itu. Jadi tetap kalau ada yang ada di desa itu yang sudah hierarkinya ada BSO, ada BSO ya, Badan Seni Hukum yang sudah resmi, dan kemudian mereka mau lakukan pengawasan. Kalau itu di desa saya tidak apa-apa. Yang penting yang tadi standar-standar tadi harus diberikan kepada mau awasi apa, siapa yang biasa awasi tentang apa. Itu kan harus diskusi, ada sinergitas kita seperti itu. Tidak hanya nyelonong saja kaki-kaki, kita ada temukan kemong begini. Itu tidak bertanggung jawab, sampai dimanapun tidak bertanggung jawab. Dia sekedar informasi saja, tidak sebagai laporan. Itu. Dia sekedar memberikan informasi, nanti disampaikan kepada institusi yang punya kewenangan untuk melaporkan, itu baru laporan. Gitu ya. Jadi tetap normatif. Kalau itu Adinda dong, itu harus menjaga integritas dengan normatif. Aturan didudukan supaya jangan sampai kita ini dicekoki, diintervensi, bahkan kesan didikte. Jangan. Karena ketika Panwas itu Bawaslu didikte, itu tadi sudah bulan-bulanan sudah itu. Segala macam bisa di bulan-bulanan. Jadi saya hanya bersersa. Pertama itu kita punya catatan tadi, profesionalitas dan kredibilitas itu juga punya power atau punya bentuk besar adalah integritas. Anda profesional kerja menguasai semua itu, tahu aturan segala macam, tapi kalau sudah tidak dipercaya, bicara sampai di mana orang cenderung. Jadi profesionalitas, kredibilitas itu juga ada punya dasar kuat, ada di integritas. Jadi jaga saja, jangan sampai sesuatu kalau tidak terlalu dipercaya, segera memenuhi jalur mana supaya memperkuat dan mengembalikan rasa percaya diri dengan punya rasa percaya di masyarakat. Karena kalau tidak sedikit saja tidak begitu, itu kan sudah tidak tenang toh, kesana tidak tenang. Tapi kalau Anda ada pada real norma dan sebagainya, jalan dan sebagainya, ketika semua orang suruh mulai diam, itu percaya diri naik. Saya sudah bicara di jalan yang benar. Walaupun terkadang tersesat, tapi kalau di jalan yang benar, itu adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Demikian penjelasan dari saya. Ya. Saya kembalikan ke Pak Kasih. Terima kasih untuk Pak narasumber. Kita tepuk tangan dulu untuk penjelasan dari narasumber kita yang berapi-api kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi 3 pertanyaan dan kesempatan ini saya batasi sampai di sini karena setelah ini kita masuk ke materi yang berikut. Sudah siap bicara di luar, jadi kita sampai di sini untuk narasumber yang pertama dari Kesbangpol. Dan atas pada kesempatan ini kami atas nama Bawaslu Kota menyampaikan terima kasih kepada pemateri dan stafnya Pak Habib Kepala Bidang pada kesempatan ini, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Pak Menteri dan Pak Habib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.